Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tantangan dan peluang penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dalam manajemen sumber daya manusia di Indonesia. Topik ini sangat relevan di era digital di mana AI mengubah cara kita mengelola sumber daya manusia. Namun, sebelum presentasi ini dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Putri Kinanti dengan nomor induk mahasiswa 64242138. Saya Safitri Nur Habibah Hamzah dengan nomor induk mahasiswa 64242479. Perkenalkan, nama saya Nela Listia dengan NIM 64241526 dari kelas 643B06. Dan kami akan bagi presentasi ini menjadi 3 bagian yang akan dimulai dengan pendahuluan yang dibawakan oleh Biba, lalu dilanjut dengan Mela yang membawa pembahasan, dan saya yang akan membahas kesimpulan. Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam dunia kerja, menghadirkan inovasi seperti kecerdasan buatan atau AI. Bayangkan, AI sebagai otak komputer yang bisa belajar dan berpikir seperti manusia melalui algoritma dan pembelajaran mesin. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia atau MSDM, AI bukan hanya alat bantu, tapi sudah diterapkan untuk mengoptimalkan efisiensi waktu dalam proses rekrutmen. Misalnya, yang pertama, AI bisa scan ribuan CV dalam hitungan detik pelatihan karyawan. Yang kedua, evaluasi kinerja. Yang ketiga, prediksi turnover. Dan yang keempat, bahkan pengembangan karir. Dengan big data, AI menghasilkan wawasan prediktif seperti mengidentifikasi kandidat potensial berdasarkan pola perilaku di media sosial atau memprediksi burnout karyawan berdasarkan pola kerja mereka. Di Indonesia, penggunaan AI dalam MSDM masih dalam tahap penyesuaian yang terus berkembang. Menurut laporan dari World Economic Forum tahun 2023, AI diperkirakan mengubah 40% pekerjaan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dengan fokus pada sektor jasa dan manufaktur. Perusahaan seperti Telkomsel, Gojek, dan Bank Mandiri sudah mulai mengintegrasikan AI untuk meningkatkan efisiensi kerja. Misalnya, Gojek menggunakan AI untuk matching driver dan penumpang lebih cepat. Namun, tantangan dalam menerapkan AI untuk efisiensi kerja yaitu ketidaksiapan infrastruktur digital, kompetensi SDM, dan regulasi etika masih menjadi hambatan utama. Survei dari McKinsey Global Institute tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya 20% perusahaan Indonesia yang siap menghadapi transformasi AI. Dengan kekhawatiran utama terkait penggantian tenaga kerja manusia dan risiko bias algoritma seperti AI yang lebih memilih kandidat dari kota besar karena data pelatihan bias. Isu ini dipilih karena relevansinya dengan tren global dan dampaknya yang mendalam terhadap ketenaga kerjaan di Indonesia. Dengan populasi muda yang besar dan tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,3% dari data BPS tahun 2023, AI bisa menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas SDM, tapi juga risiko besar jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, pengangguran massal jika pekerjaan rutin diganti AI. Topik ini membuka ruang untuk analisis kritis terhadap kesiapan SDM Indonesia di era digital, termasuk tantangan etika seperti privacy data. Selain itu, studi kasus Grabber Telkomsel Veteran Jakarta memberikan contoh praktis bagaimana perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia menghadapi tantangan ini, menjadikannya bahan kajian yang kaya untuk diskusi akademik dan praktis. Berdasarkan latar belakang itu, rumusan masalah makalah ini adalah yang pertama, bagaimana perkembangan penggunaan AI dalam pengelolaan SDM di Indonesia, termasuk tren, aplikasi, dan dampaknya. Yang kedua, apa saja tantangan utama dari segi teknis, etika, dan sosial ekonomi. Yang ketiga, bagaimana strategi penyelesaian di studi kasus Grabber Telkomsel dan efektivitasnya. Yang keempat, seperti apa kondisi ideal penerapan AI yang tetap humanis dan etis. Tujuan makalah ini adalah menganalisis tantangan dan peluang AI dalam MSDM di Indonesia dengan fokus risiko bias algoritma dan dampak pada tenaga kerja.
Secara spesifik, mengidentifikasi tren dan penerapan AI, mengevaluasi tantangan melalui studi kasus, dan memberikan rekomendasi untuk lingkungan ideal yang etis dan humanis. Manfaatnya, memberikan wawasan bagi praktisi HR untuk strategi digital etis, mendorong diskusi akademik tentang regulasi AI, dan rekomendasi bagi pemerintah untuk kebijakan transformasi digital tanpa mengorbankan kesejahteraan SDM. Nah, di sini kita akan membahas kronologi pengembangan AI di MSDM Indonesia. Nah, penggunaan AI dalam MSDM di Indonesia ini dimulai sekitar tahun 2018 hingga tahun 2020. Seiring boomingnya startup dan investasi digital, awalnya AI ini diterapkan untuk rekrutmen sederhana seperti penyaringan CV otomatis dengan algoritma NLP. Perusahaan seperti Tokopedia dan Shopee menggunakan AI untuk analisis data kandidat dari LinkedIn, mengurangi waktu rekrutmen hingga hampir 50%. Namun ini itu menimbulkan masalah seperti bias algoritma yang mereplikasi stereotip gender, di mana kandidat perempuan sering dieliminasi karena data pelatihan didominasi oleh laki-laki. Lalu di sini saya akan menjelaskan kronologi perkembangan. Kronologi perkembangan ini dibagi beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap awal, dimulai dari tahun 2020 sampai 2022. Ini itu fokus di efisiensi rekrutmen. Tapi seiring bias gender atau etnis karena data tidak representatif, di Indonesia ini kesenjangan digital hanya 30%, populasi akses internet stabil, membuat AI ini lebih menguntungkan perusahaan besar seperti Telkomsel. Lalu selanjutnya tahap pengembangan, yaitu dimulai dari tahun 2022 sampai 2024. Ekspansi evaluasi kinerja dan pelatihan dengan sistem real time yang meningkatkan risiko burnout karena pengawasan terus-menerus. Bayangkan saja karyawan akan selalu merasa dipantau seperti di film SE Chief FE. Nah, AI ini mengabaikan motivasi intrinsik, membuat evaluasi mekanis. Lalu selanjutnya itu tahap tantangan dari 2024 hingga sekarang. Banyak muncul kekhawatiran etika seperti privacy data dan pengangguran. Bila AI bisa ganti 15 hingga 20% pekerjaan rutin di manufaktur dan retail. Di sisi positif, AI buka peluang pekerjaan baru seperti AI ethicist, tapi hanya untuk SDM terampil, memperlebar kesenjangan sosial. Secara kritis, AI ini meningkatkan efisiensi, tapi memperburuk juga kesenjangan. Di Indonesia dengan indeks kesetaraan gender rendah, algoritma mereplikasi bias stories. Regulasi seperti Undang-Undang ITE tahun 2008 belum spesifik, sehingga menyebabkan risiko penyalahgunaan data tinggi. Lalu selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tahap penyelesaian dari isu studi kasus Grapari Telkomsel Veteran Jakarta. Nah, yaitu menggunakan AI untuk menyaring CV, klasifikasi keterampilan, dan monitoring produktivitas real time. Kata MSAG Jurnal 2023 bilang ini itu meningkatkan akurasi rekrutmen 30% tapi mengurangi turnover 15%. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama yaitu kita akan memberikan pelatihan digital untuk HR dan karyawan, kolaborasi dengan universitas, tetapi terbatas senior junior itu rentan kesenjangan. Lalu yang kedua yaitu kolaborasi vendor lokal seperti Kiskas sesuai budaya tapi kurang transparan, audit privacy. Yang ketiga yaitu audit algoritma triwulan oleh tim etika, tapi subjektif dan tidak melibatkan karyawan. Yang keempat, integrasi bertahap. AI itu bantu analisis keputusan manusiawi, efektif untuk besar, tapi sulit untuk UMKM. Yang kelima yaitu SOP etis dengan konsen, data, dan banding internal. Belum integrasi nasional secara kritis, strategi efektif tapi lemah. Biayanya tinggi, hampir 500 juta per tahun. Ini itu sulit untuk UMKM. Nah, ini itu mendukung manfaat makalah untuk merekomendasi praktisi HR. Selanjutnya adalah kondisi ideal. Kondisi ideal penerapan AI dalam MSDM harus mengedepankan keseimbangan antara teknologi dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Sumber daya manusia perlu memiliki literasi digital yang tinggi yang bisa dibangun melalui pendidikan formal dan juga pelatihan secara internal.
Perusahaan juga perlu menerapkan kebijakan etis yang mengacu pada standar internasional seperti ISO atau International Organization for Standardization, EAC atau International Electronical Commission, dan GDPR atau General Data Protection Regulation dari Uni Eropa. AI seharusnya menjadi alat bantu bagi HR, bukan pengganti. Pemerintah juga perlu menyusun regulasi khusus yang mengatur penggunaan AI secara komprehensif, dan yang paling penting, harus ada kolaborasi lintas sektor untuk mencegah dominasi teknologi asing dan memastikan AI berkontribusi pada inklusi sosial. Dari sisi teori, kami menggunakan pendekatan Human Resource Based View atau HRBV yang memandang SDM sebagai aset strategis. AI juga bisa memperkuat prinsip ini dengan meningkatkan efisiensi dalam pengembangan talenta, tapi jika tidak dikendalikan secara etis, AI justru bisa melanggar prinsip fairness dan memperkuat ketimpangan. Kami juga menggunakan teori teknologi determinisme dari MC Luhan yang menjelaskan bahwa teknologi membentuk struktur kerja tetapi tidak netral. Di Indonesia, AI bisa memperkuat bias patriarki jika data pelatihannya tidak inklusif. Jadi kesimpulannya, AI memang menawarkan efisiensi luar biasa dalam MSDM, tapi juga membawa tantangan besar. Studi kasus Telkomsel menunjukkan bahwa integrasi AI bisa berhasil jika dilakukan secara bertahap dan etis. Namun, risiko pengangguran struktural dan pelanggaran privasi tetap perlu dikritisi. MSDM di Indonesia harus beradaptasi secara kritis, memprioritaskan keberlanjutan sosial, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Rekomendasi kami adalah sebagai berikut. Pemerintah perlu menyusun regulasi AI yang ketat dan inklusif. Perusahaan harus berinvestasi dalam pelatihan digital untuk semua level karyawan. Akademisi dan peneliti perlu mendorong riset etika AI agar transformasi digital bisa berjalan adil dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.